Hai, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan Teh Yani di Teh Yani Channel. Salah satu produk Microsoft yang saat ini banyak digemari dan disukai oleh guru maupun siswa adalah Microsoft Minecraft Education Edition. Mengapa digemari dan disukai? Karena guru dan siswa dapat berkolaborasi melakukan pembelajaran secara joyful learning melalui sebuah game yang bersifat edukatif. Nah, kita akan mengupasnya step by step. Kita mulai dari mengunduh aplikasi atau software Minecraft Education Edition. Selanjutnya kita juga akan menginstal aplikasi tersebut ke dalam laptop atau komputer. Kemudian melakukan setting atau pengaturan. Selanjutnya membuat world atau dunia. Kemudian mengendalikan karakter, crafting, kemudian bermain bersama, dan yang terakhir classroom mode. Nah, bagi yang penasaran dengan aplikasi Minecraft, pantengin terus ya Teh Yani channelnya. Dan bagi yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya supaya update dengan video tutorial berikutnya. Oke, langkah pertama kita akan mengunduh atau mendownload aplikasi Minecraft Education Edition. Silakan dibuka browsernya. Saat ini saya menggunakan Chrome. Silakan ketik di address bar. Kemudian di enter. Ini adalah website resmi yang bisa kita akses untuk mengunduh aplikasi Minecraft Education Edition. Setelah terbuka seperti ini, kita tinggal klik Get Started. Ini tidak berbayar, kita bisa mengunduhnya secara cuma-cuma atau free ya. Silahkan klik Download Now. Kita geser ke bawah, kemudian Download Now. Kemudian Start Download. Nah, ini kita akan tunggu proses downloadnya. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan bahwa Minecraft itu dapat digunakan di sistem operasi Windows maupun pada sistem operasi lainnya, seperti halnya Chromebook ataupun Apple. Dan Minecraft digunakan pada Windows 10. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Minecraft hanya bisa dijalankan dengan menggunakan akun Microsoft Office 365. Jadi silahkan siapkan akun Office 365 for Education, terutama bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan deploy atau kerjasama dengan Office 365, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi Minecraft untuk mendukung pembelajaran 4.0. Kita lihat progres downloadnya, ini baru 8%. Kita akan tunggu hingga 100% ya. Nah, nanti kalau sudah terdownload, kita bisa melihat hasil downloadnya di folder download. Nah, seperti ini. Atau yang kita tentukan sebagai default folder saat mengunduh dokumen pada laptop kita. Kebetulan saya men-settingnya di folder download. Dan ini hasil dari downloadnya. Setelah berhasil di download, langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi Minecraft ke dalam laptop kita. Seperti menginstal pada umumnya, kita tinggal klik-klik saja sampai dengan finish, sehingga aplikasi tersebut akan menjadi shortcut pada desktop laptop seperti yang tampak pada layar ya. Karena kebetulan ini saya close saja karena saya sudah mendownloadnya. Kebetulan saya sudah menginstal aplikasi Minecraft Education di laptop saya. Nah, ini sudah ada shortcutnya. Bagaimana cara menjalankan aplikasi Minecraft? Kita tinggal double klik pada shortcut. Nah, ini adalah tampilan pada saat kita sedang membuka Minecraft Education Edition. Kita tunggu beberapa saat. Dan ini menunjukkan akun Office 365 yang mana yang sedang kita gunakan. Nah, ini akun Office yang saya gunakan. Kita juga bisa mengganti akun dengan akun yang lain, dengan akun yang berbeda. Tentunya masih dengan akun Microsoft Office 365 ya. Nah, bagaimanakah cara menggantinya? Kita klik tombol Switch Account yang paling bawah, sehingga beralih pada akun lain yang kita miliki. Dengan mengklik
tombol switch account, maka kita akan mengetahui akun mana yang sedang kita gunakan. Nah, ini akun yang sedang saya gunakan. Nah, untuk beralih ke akun yang berbeda, maka kita tinggal klik sign out. Lalu kita sign in. Dan silahkan masukkan akun yang akan kita gunakan. Dalam hal ini saya akan menggunakan akun ini, kemudian klik next. Mohon maaf, ini ada yang kurang. Nah, kita klik next. Kemudian jangan lupa kita masukkan passwordnya. Lalu klik sign in. Ini adalah proses switch account ke akun yang baru. Nah, ini sudah berganti akunnya, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Minecraft Education Edition. Demikian cara mendownload kemudian menginstal ke dalam laptop. Pastikan untuk tetap stay tune di Tehiani Channel dan menyimak tutorial Minecraft dari awal hingga akhir. Nah, kali ini kita akan melakukan setting atau pengaturan, tetapi sebelumnya kita akan sign in terlebih dahulu. Silakan gunakan salah satu akun Office 365 yang kita miliki. Kemudian klik next. Di sini saya menggunakan akun dengan domain Guru Inovatif ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Dan pastikan password yang kita tulis itu sudah benar. Kita klik sign in, kita tunggu beberapa saat hingga kita berhasil untuk sign in. Nah, ini adalah tampilan awal dari Minecraft Education Edition. Di sini terdapat 4 tombol. Yang pertama ada play atau mulai ya untuk bermain, world atau dunia. Kemudian di sini ada hour of code. Kemudian ada settings atau pengaturan, kemudian ada switch account di sini untuk mengganti akun, dan ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian jika bergeser ke sebelah kanan, di sini ada tombol seperti gantungan baju yang berfungsi untuk choose skin, yaitu untuk mengganti baju atau model pakaian sebagai tampilan atau karakter yang merepresentasikan diri kita pada Word ya. Di sini ada banyak pilihan, silakan pilih salah satu yang sesuai dengan selera atau sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa scroll ke bawah. Misalkan saya akan memilih yang ini. Jika sudah, tinggal klik confirm, maka karakternya sudah berganti. Nah, pada setting di sini saya hanya akan menjelaskan yang pentingnya saja. Kita klik settings. Nah, yang pertama di sini ada accessibility. Di sini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa mengaktifkan atau default seperti ini. Yang pertama ada enable text to speech with device settings, kemudian ada enable UI screen reader. Kemudian ada enable text to speech for chat, ada enable open chat message, kemudian ada show input hints. Namun kita biarkan saja seperti ini. Jika ingin mengaktifkan enable UI screen reader, ini artinya secara otomatis membacakan apa yang tertulis di layar bagi yang mengalami gangguan penglihatan. Tetapi di sini kita biarkan saja seperti ini. Selanjutnya di sini ada keyboard and mouse. Nah, ini yang perlu dipahami. Kita scroll ke bawah ya. Misalkan saja attack atau destroy, menyerang ya, menggunakan button 1. Kemudian kita lihat ke bawah ya. Sini ada inventory, kita menggunakan tombol E. Kemudian untuk jump atau play up, itu menggunakan space. Untuk strafe left menggunakan tombol A, strafe right menggunakan tombol D, kemudian walk backwards
atau berjalan mundur ya, kita menggunakan tombol S. Kemudian ada walk forwards menggunakan tombol W, berjalan maju. Dan ini bisa diubah-ubah ya, tombol-tombolnya kita bisa mengubahnya atau dibiarkan saja secara default. Saya pilih dibiarkan saja. Selanjutnya controller atau pengontrol. Ini jika kita menggunakan stick ya. Ini ada beberapa shortcut untuk melakukan berbagai tindakan. Nah, ini ada control layoutnya ya, seperti ini. Dan sensitivitasnya juga kita bisa geser ke kiri ataupun ke kanan. Itu jika menggunakan stick. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah di sini untuk jump atau fly up bisa melompat atau terbang ya, kita tinggal tekan A gitu dan seterusnya. Bisa dilihat ke bawah seperti ini. Selanjutnya untuk touch, ini jika kita menggunakan layar sentuh baik pada laptop maupun iPad ya, bisa kita atur sensitivity-nya. Kemudian untuk controls ya, ada 3. Kemudian nah ini untuk general, di sini ada profil. Untuk profil kita bisa melakukan setting switch account ya. Ini sebenarnya bisa kita atur di awal, sesaat setelah muncul tampilan awal di Minecraft. Tadi kita sudah melakukannya. Kemudian di sini untuk video, kita bisa mengatur brightness-nya ya, atau kecerahan. Atau kita mau atur tampilan videonya misalkan menjadi full screen atau layar penuh ya, atau fitur yang tak kalah penting jika kita scroll ke bawah. Ini ada fitur, nah ini view bobbing atau lihat bobbing, yaitu gerak 3 dimensi yang terlalu interaktif atau goyang-goyang gitu ya di layar. Nah, kita bisa menonaktifkannya, namun jika itu tidak masalah ya silakan untuk tetap dinyalakan, tergantung dari kenyamanan kita, apakah mau diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian selanjutnya audio ya. Nah, kita bisa atur musik, barangkali terlalu keras gitu ya. Nah, ini terdengar musiknya, namun saya lebih nyaman untuk musiknya terdengar sedikit saja. Kemudian sound volumenya juga bisa kita atur ya, mau berapa. Semakin ke kanan maka semakin keras, semakin ke kiri ya semakin pelan, begitu ya, silakan disesuaikan. Kemudian di sini selanjutnya kita lihat, nah ini yang tak kalah penting yaitu language ya. Kita bisa change to language. Bahasa defaultnya kan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Kita lihat Indonesia apakah ada. Nah, ini di atas bisa merubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Namun saya tetap menggunakan bahasa Inggris saja. Ya, demikian pengaturan pada Minecraft. Selanjutnya adalah kita akan membuat world atau dunia. Microsoft menyediakan pilihan berdasarkan tingkat kesulitan atau level, jadi pastikan menyimaknya sampai dengan selesai. Bagaimanakah cara membuat Word? Kita klik play. Nah, di sini ada 5 pilihan ya. Ada View My Words, ada View Library, ada Create New, ada Join Word, ada Import. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Untuk yang View My Words, ini jika kita sudah memiliki Word atau dunia dan pernah memainkan Word sebelumnya. Kemudian, jika kita klik View Library, ini ada beberapa pilihan ya. Ada Lessons, ada Monthly Build Challenge, ada Biomass and Words, and ada How to Play. Kemudian di sini ada Educator Resources. Nah, pada lesson sendiri atau mata pelajaran ya, ini ada beberapa pilihan lagi. Ada Science, ada Maths, ada Computer Science, kemudian ada Language Arts, kemudian ada History and Culture, kemudian ada Art and Design, ada Digital Citizenship, ada Sosial Emosional, dan ada Equity and Inclusion. Nah, jika kita klik Science, di sini juga terbagi-bagi lagi. Ada Chemistry, ada Biology, ada We Are the Rangers, ada Extinction, Biodiversity Crisis,
Kemudian ada additional lessons. Kemudian kalau pada monthly build challenge kira-kira ada apa ya? Nah, ternyata di sini juga banyak pilihan ya. Ada agent to the rescue, ada arsitek. Nah, bagi yang suka dengan arsitek bisa jadi pilihan. Kemudian di sini juga ada area and volume challenge ya. Ini ada kaitannya dengan matematika maupun sains. Kemudian ada be creative, ada blackjack challenge, ada block biography, kemudian book covers, kemudian ada build a better bedroom, dan masih banyak lagi ke bawahnya ya. Nah, ini banyak sekali pilihannya tuh ya, banyak sekali. Kemudian untuk biomass and words, di sini hanya ada dua, ada biomass dan ada feature words. Biomass ini tempat atau setting lokasi ya. Nah, biomass sendiri ini menawarkan beberapa pilihan juga. Misalkan di sini nih ada blocks of grass ya, tentang rumput, kemudian ada tentang padang pasir, kemudian ada hutan, forest biome, kemudian tentang lautan, ocean biome ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihannya. Nah, kalau untuk feature words kita lihat sama. Di sini banyak template ya, pilihan template yang cukup menarik untuk kita mainkan ya, untuk kita pilih. Kita bisa mengeksplor tentang mountain, kemudian di sini ada pilihan back to school, kemudian ke bawahnya lagi. Nah, di sini ada mengeksplor Egypt, piramida di Mesir misalkan, kemudian Inspiration Island dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Silakan tinggal dieksplor. Ada banyak pilihan yang dapat kita akses karena pada dasarnya Microsoft Education Edition ini selalu update setiap saat. Kita kembali ke tampilan awal ya. Nah, setelah kita menjelajahi View My Word dan View Library, yang ketiga di sini ada Create New. Kemudian ada Join Word dan ada Import. Nah, di manakah kita membuat Word? Membuat Word itu kita create new. Nah, di sini untuk create new ada dua pilihan, ada new, ada templates. Kalau new itu word yang baru, kemudian kalau templates itu berarti dimulai dengan sebuah template. Kita lihat dulu yang template ya. Nah, ternyata untuk yang template di sini ada tiga pilihan, ada blocks of grass, kemudian Minecraft tutorial, kemudian ada 3D ada few more templates. Nah, ini kebetulan saya pernah membuka 3D Fraction ya. Nah, kali ini saya akan create new dan pilih new saja. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lihat untuk game settingnya. Misalkan kita beri nama dulu ya. Namanya misalkan Desaku. Kemudian untuk default game mode atau mode permainan default ya. Di sini ada dua pilihan, ada survival, ada creative. Nah, kalau kita memilih survival, ini maksudnya bertahan dengan kondisi apapun gitu ya, bertahan hidup saat menjadi player. Misalkan jatuh, maka kesehatannya terganggu, bisa terluka, bisa berdarah, dan untuk hidup itu memerlukan makan, kemudian persediaan makan bisa berkurang, bisa bertambah, dan sebagainya. Intinya melatih siswa untuk survive. Nah, kalau kita pilih kreatif, ini player itu tidak perlu makan ya, tidak ada yang terluka, jadi bebas gitu sifatnya, tidak ada penyerangan gitu ya. Nah, kemudian inventory-nya juga tidak terbatas, bisa terbang, bisa crafting. Nah, nanti akan dipelajari tersendiri tentang crafting ya, bagaimana membangun sesuatu sesuai dengan yang kita instruksikan, tanpa harus makan atau bertahan hidup. Jadi untuk pemilihan mode itu disesuaikan dengan tujuan kita. Misalkan saya mau pilih survival aja. Kemudian untuk difficulty, ini tingkat kesulitan ya. Nah, ini kita lihat ternyata ada 4. Yang pertama peaceful, itu tenang.
Jadi tidak akan ada gangguan-gangguan gitu. Sudah tersedia makan, jadi tinggal makan saja gitu. Di saat malam juga tidak akan muncul zombie atau monster dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan isi? Isi itu mudah, kemudian normal dan hard atau sulit. Nah, ini ketiga ini menunjukkan tingkat kesulitan pada saat nanti kita bertemu dengan penghalang ya, misalkan monster atau zombie. Nanti ini semakin ke bawah maka akan semakin sulit. Nah, karena kita pemula kita pilih peaceful saja ya. Kemudian untuk permission level for students who join your world, kita setting sebagai apa nih? Misalkan, nah ini untuk mengatur siapa yang dapat bergabung atau join ya. Apakah hanya sebagai visitor atau pengunjung, dimana pengunjung bisa bebas menjelajahi dunia ya. Kemudian tapi tidak berinteraksi dengan blok, item ataupun entities, jadi tidak bisa bermain gitu. Nah, bagaimana kalau sebagai member atau anggota? Itu adalah pemain aktif di world, bisa memecahkan, membuat blok, menyerang mob dan dengan pemain lainnya. Nah, kemudian untuk permission level selanjutnya itu, ini yang tertinggi ya, tingkat tertinggi itu operator, yaitu anggota yang bisa mengatur izin pemain dan menggunakan perintah untuk memiliki lebih banyak kontrol terhadap dunia. Namun di sini kita arahkan saja sebagai member. Selanjutnya di sini ada world type atau jenis dunia. Ada 3 ya. Yang pertama ada flat atau datar, misal hutan semua, laut semua, padang pasir semua dan lain-lain. Kemudian ada infinite, misal ada hutannya, ada rumputnya, jadi tidak terbatas dunianya. Kemudian untuk old atau tua, ini adalah versi lama. Kita pilih infinite saja. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk cheats, kita pilih activate cheats. Gini ya. Kemudian di sini ada pilihan yang lain, ada code builder. Nah, activate cheats itu maksudnya apa? Ini kaitannya dengan command yang bisa kita atur. Misal jika kita ingin mengatur untuk titik awal pemain, lokasinya di mana, pemain lainnya di mana gitu ya. Kita bisa menggunakan komen, kita bisa menggunakan komen tertentu, komen khusus ya. Nah, silakan nanti dicoba-coba sendiri. Komen ini berlaku jika kita mengaktifkan activate cheats. Kemudian untuk code builder, ini memungkinkan siswa untuk berkreasi dengan animasinya untuk membangun sesuatu. Untuk setting lainnya bisa kita atur sesuai dengan pengaturan awalnya ya. Atau kita juga bisa melakukan perubahan. Jika kita sudah melakukan perubahan dan pengaturan, maka kita tinggal klik tombol play, artinya sudah siap untuk bermain. Kita klik tombol play untuk memulai sesuai dengan pengaturan yang sudah kita lakukan tadi. Kita tunggu beberapa saat. Di sini masih proses generate word. Nah, ini adalah tampilan saat kita sudah melakukan play dan kita siap untuk bermain. Kita sudah berhasil membuat word sesuai dengan konfigurasi yang kita setting tadi. Saya akan memasang mouse terlebih dahulu supaya gampang untuk bermainnya. Nah, saatnya kita jalan-jalan. Kita coba untuk melangkah, kita bisa ke kiri, kita bisa ke kanan ya. Kemudian ke belakang, kemudian kita maju lagi, kita juga bisa melompat seperti ini ya. Oke. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada bilah navigasi, tinggal kita pelajari ya. Kalau tombol W itu untuk forwards, kemudian S itu untuk back, A itu untuk left, D itu untuk right, space untuk jump, kemudian E itu untuk inventory, C itu untuk code builder, dan shift itu untuk sneak. Demikian tutorial cara membuat word pada Minecraft Education Edition. Tetap stay tune di Tehyani Channel. Jangan lupa subscribe. Ya,
Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan karakter pada aplikasi Minecraft Education Edition. Seperti apakah mengendalikan karakter? Kita akan membahas bagaimana cara bergerak, baik itu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, melompat. Kemudian bagaimana cara kita membuka tuas pintu, bagaimana kita menembus dinding, bagaimana cara kita berenang supaya tidak tenggelam. Kemudian bagaimana cara kita menghancurkan atau menembus dinding dan lain sebagainya. Jadi simak terus video tutorial tentang kupas tuntas aplikasi Microsoft Education Edition bersama Teh Yani di Teh Yani Channel. Ya, kali ini kita akan mengendalikan karakter. Kita play, kemudian create new, kemudian kita pilih templates. Kita pilih Minecraft tutorial, kemudian kita play. Nah, ini adalah tampilan utama. Perhatikan petunjuk yang ada di layar kiri, ada bilah atau tombol navigasi ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita pelajari ulang. Jadi tombol W itu untuk forward atau maju, kemudian S itu untuk back atau mundur. A itu untuk left atau kiri, kemudian tombol D itu untuk right, kanan. Space itu untuk jump atau melompat, kemudian E itu inventory atau persediaan ya. Kemudian C itu code builder, membuat kode. Kemudian I itu ada immersive reader nanti tersendiri ya. Kemudian ada SIP, itu sneak atau menyelinap. Nah, kita akan coba untuk menjalankan atau mengendalikan karakter ya yang telah kita setting sebelumnya dan berdasarkan petunjuk secara umum. Kita baca terlebih dahulu petunjuk yang ada di papan informasi ya. Welcome to Minecraft Education Edition. This tutorial will teach you controls, crafting, and basic interactions within the Minecraft world. Begin by pressing W to move forward. Selamat datang di Minecraft edisi pendidikan. Tutorial ini akan mengajarkan Anda kontrol, crafting, dan interaksi dasar dalam dunia Minecraft. Mulailah dengan menekan W untuk melanjutkan. Ya, kita tekan W untuk melanjutkan. Nah, ini artinya bergerak maju ya. Kita ke sebelah kiri. Kita maju lagi. Nah, di sini ada papan informasi lagi, kita baca dulu. Jadi mouse ini, nah ini mouse ini seperti mata kita mengarahkan arah pandang kita. Jadi kita bisa mengarahkan mouse untuk melihat ke sekeliling. Iya. Kita baca kembali petunjuk yang ada pada papan tulis ya. Ingin kembali, gunakan tombol S untuk mundur. Nah, jadi kalau mundur itu kita menggunakan tombol S ya. Kemudian kalau untuk maju kita gunakan tombol W. Kemudian tekan A untuk menggeser ke kiri dan tekan tombol D untuk ke kanan. Tadi juga sebenarnya sudah ya. Jadi kalau A itu untuk ke kiri, kemudian D itu untuk ke kanan. Kita maju ya. Kita melewati rintangan ini. Ada rintangannya. Jadi saat akan maju kita gerakkan mouse terlebih dahulu seperti ini ya biar terlihat. Lalu, nah ini ada tangga. Nah di tangga di sini ada petunjuk lagi, kita baca ulang. Nah ini tekan bilah space untuk melompat. Nah jadi kalau mau melompat menggunakan space ya. Kemudian gabungkan dengan tombol gerakan untuk melompat ke arah tertentu. Anda juga dapat mengaktifkan lompat otomatis di pengaturan kontrol. Kita maju lagi. Nah ini, jadi perpaduan antara W sama Shift seperti ini ya. Nah di sini kita baca kembali petunjuknya. Sekali lagi tadi untuk melihat sekitar itu kita gunakan mouse ya yang berfungsi sebagai arah pandangan. Nah, bisakah kamu melewati labirin ini? Coba gunakan tombol WASD
untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada lorong ya, kita bergerak ke ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita maju. Nah, kita arahkan kembali, kita maju. Kita maju lagi. Sekali lagi, untuk melihat sekitar itu gunakan mouse yang berfungsi sebagai arah pandangan. Kita lihat petunjuknya lagi. Untuk melihat sekitar gunakan mouse yang berfungsi sebagai arah pandangan. Kemudian klik kanan tuas di atas pintu untuk membukanya dan melanjutkan. Kita lihat dulu. Nah, ini ternyata ada tuasnya di sini. Nah, tuasnya, kemudian klik kanan. Nah, jadi pintunya ini terbuka. Kita lanjutkan kembali perjalanannya. Kita bergerak maju. Ya, nah kita baca petunjuknya. Blok Minecraft atau penghalang berupa tanah ya, atau tembok atau dinding, dapat dihancurkan dengan menggunakan klik kiri. Arahkan ke blok dan tahan klik kiri. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil menerobos dinding. Kita bergerak maju kembali. Tanah yang sudah kita hancurkan tadi itu bisa masuk ke inventory ya. Ini jalannya sudah terbuka, kita jalan kembali. Namun perhatikan di sini di depan kita ada kolam, sehingga kita harus berenang. Kita baca petunjuknya terlebih dahulu. Anda pasti ingin tahu cara berenang di Minecraft. Sebenarnya ini mirip dengan berjalan. Jadi kita diminta untuk berjalan di atas air ya. Gunakan tombol WASD untuk maju, mundur, kiri, kanan. Gunakan mouse untuk melihat ke sekeliling, seperti ini ya. Nah, ini kita mengarahkan mouse untuk melihat ke sekelilingnya ada apa. Kemudian secara default Anda tenggelam di air, makanya tahan bila spasi untuk naik kembali ke permukaan. Ya. Kita berhasil melewati kolam. Jadi untuk mengapung itu kita gunakan tombol spasi, tahan, kunci W sambil menahan bilah spasi untuk berenang ke permukaan. Kita baca kembali petunjuknya. Nah, ini air di depan ternyata lebih dalam. Jadi Anda harus menggunakan bilah spasi ke permukaan. Anda tidak bisa menahan napas selamanya, jadi pastikan Anda menghirup udara segar. Kita akan kembali bergerak maju, karena kalau saya diamkan maka karakter kita akan turun. Oke. Kita berhasil. Nah, ini ada tantangan selanjutnya ya. Di sini kita harus menggunakan tanah yang tadi kita hancurkan, yang sudah masuk ke inventory untuk menjadi tangga ya. Gimana caranya? Kita akan gunakan blok tanah yang telah kita kumpulkan. Ketentuannya hanya dapat melompat setinggi 1 balok saja. Jadi pastikan bahwa kita telah membangun lantai dengan benar. Berarti kita akan membuat tangga terlebih dahulu supaya kita bisa melompat ke atas ya.
seperti ini. Kita akan melompat. Ya, berhasil. Kita berhasil untuk naik. Kemudian kita lihat ke sebelah kiri. Tahan W untuk memanjat tanaman merambat. Jadi di sini ada tanaman merambat. Untuk melanjutkan ke tahap kedua ini kita harus bisa memanjat semak-semak ini ya. Ya, berhasil. Kita sudah berhasil memanjat semak-semak. Nah, ini di tahap kedua ada crafting. Demikian tutorial mengendalikan karakter. Di tahap 2 kita akan belajar tentang crafting. Seperti biasa kita baca petunjuk pada papan pengumuman. Selamat datang di tahap 2 crafting. Kemudian arahkan ke pohon dan tahan klik kiri untuk memanen 4 potong kayu. Kita akan mengumpulkan kayu-kayu nanti. Kita bisa buat sesuatu dari kayu-kayu tersebut ya. Jadi crafting itu membuat sesuatu. Kita ambil dulu bahannya yaitu kayu. Kita bergerak maju dulu. Kita akan ambil dari pohon, kita tebang pohonnya, kita hancurkan lagi kotak-kotaknya. Nanti setelah kita hancurkan, ini kotak-kotak ini akan masuk ke dalam inventory kita. Ya, sudah berhasil kita hancurkan. Selanjutnya kita akan bergerak maju kembali. Nah, jika kita arahkan, muncul tulisan di sini. Jika diklik kanan akan muncul hotbar export. Hotbar ada di bagian bawah layar Anda dan item yang Anda kumpulkan akan mengisi slot ini terlebih dahulu. Item di hotbar dapat dengan cepat dipilih dan dengan menggunakan tombol 1 hingga 9. Memilih item hotbar memungkinkan Anda untuk menggunakannya. Kemudian untuk ini inventory master. Setelah hotbar penuh, item akan di-save di inventory. Kemudian akses inventory dengan menekan tombol E. Jika inventory Anda penuh, Anda tidak dapat mengumpulkan item tambahan, tapi Anda dapat menarik item yang tidak Anda inginkan dari inventory Anda untuk membuat lebih banyak ruang. Oke. Hotbar itu adalah inventory kita yang ada di bawah layar ya. Kita bisa akses dengan menekan angka 1 sampai dengan 9 di keyboard. Nah, inventory ini mirip seperti halnya tas atau ransel. Cara mengaksesnya adalah dengan menekan tombol E. Misalkan kita tekan tombol E. Nah, ini inventory kita ya. Ayo kita mulai crafting. Ini tekan E untuk mengakses inventory. Di sebelah kanan karakter Anda akan menemukan menu crafting. Untuk dapat membangun item sederhana dengan menempatkan bahan di 4 slot. Di sini ya ada 4 slot. Bingkai ini mewakili slot di menu crafting. Kemudian klik kanan kayu oak di hotbarmu. Nah, ini
Nah, ini seret ke sini. Sesuai resep yang ada di papan tulis tadi ya, kita ambil kayu oak dari hotbar bawah ini, kemudian ini kesini kan. Ya, kita akan bergerak maju kembali. Jadi tadi dari kayu mentah dari pohon kita crafting menjadi papan kayu atau wood planks untuk konstruksi lagi. Jadi udah bukan bahan mentah lagi. Kita tekan E kembali. Kita udah punya papan kayu. Kita ambil aja nanti papan kayunya ke yang berikutnya. Di sini ada ya resep untuk membuat crafting table. Kenapa crafting table ini penting? Karena kalau di inventory kita hanya bisa terbatas sekali, hanya ada 4 ya. Kita harus membuat crafting table menggunakan papan kayu hasil crafting tadi, supaya kita bisa membuat atau mengcraft lebih banyak bahan-bahan lagi. Jika kita berjalan lagi di sini ada resep baru lagi, begitupun di sana ya. Demikian perkenalan tentang crafting. Intinya crafting itu mengumpulkan bahan-bahan di inventory yang nantinya akan dibuat bisa menjadi stick, cangkul, meja, kursi dan lain-lain. Silakan bisa dieksplor sendiri ya. Demikian tentang crafting. Ya, bermain game Minecraft itu akan lebih seru jika kita ada partner dalam bermain ya. Bagaimanakah kita bermain bersama, multiplayer atau lebih dari satu pemain? Caranya kita harus menjadi host terlebih dahulu. Penasaran? Kita simak video tutorial berikut ini. Kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat multiplayer, bergabung atau join ke world atau dunia yang dibuat oleh orang lain. Kita mulai untuk mode multiplayer. Kita ke create template, lalu kita pilih view more template. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan, kita coba scroll ke bawah.
Kita pilih salah satu dari beberapa template yang sudah disediakan, kita pilih back to school saja. Lalu kita create Word. Kita tunggu beberapa saat untuk proses generate. Ini masih proses generate. Nah, kita sudah masuk ke Word yang baru saja kita buat untuk multiplier. Kita coba maju ke depan. Kita lihat papan pengumuman. Selamat datang di kelas. Bagaimana Anda akan mengekspresikan diri Anda. Nah, di sini ada seorang guru ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada beberapa siswa. Coba kita dekati satu persatu. Nah, ini namanya Patricia Pets. Kemudian kita bergerak lagi. Ini namanya Eric F. Kemudian kita ke belakang. Siapakah ini? Ada Mercy Min, kemudian di sini ada Boris Browser, kemudian di sini ada Casey Caps. Ini yang di ujung ada Lee T Hacker. Oke, untuk mulai kita tekan Escape yang ada di keyboard. Selanjutnya kita klik kotak 4 karakter ini ya. Kita klik, lalu kita klik Start Hosting atau mulai menjadi host. Nah, jika Anda memulai hosting, kami akan membuat kode untuk Anda berikan kepada pemain lain agar mereka dapat bergabung dengan dunia kita. Apakah ingin memulai hosting? Kita confirm ya. Nah, di sini ada IP address milik kita ya. Kemudian di atasnya perhatikan baik-baik. Di sini ada L lama, kemudian ada Steve, kemudian ada Alex. Dan di sini ada book and quill. Ini namanya join code atau kode untuk bergabung di multiplayer yang kita buat. Jadi di sini ada 4 kotak kode berupa gambar atau karakter ya. Dan ini yang harus kita masukkan dan harus menggunakan 2 akun yang berbeda dengan 2 laptop yang berbeda. Satu untuk membuat Word dan satunya lagi untuk join ya. Tapi sebenarnya untuk join code yang terdiri dari 4 kotak ini masih bisa kita ubah dengan cara menekan tombol ini ya. Nah, ini kita tekan. Kemudian kita klik confirm. Nah, maka otomatis barusan diacak ya, sehingga ini akan berubah. Nah, sekarang jadi sign, kemudian yang kedua book and quill. Nah, ini yang ketiganya ada fish, kemudian yang keempatnya ada panda. Dan ini adalah kode yang akan kita berikan kepada orang lain yang akan bergabung bersama. Nah, pada saat ingin menyudahi permainan, maka kita tinggal stop hosting saja ya. Kita stop hosting ini, kemudian di confirm. Demikian tutorial untuk membuat mode multiplayer serta cara membuat dan membagikan join code kepada orang lain untuk bermain bersama ya. Selanjutnya, bagaimanakah kita bergabung atau join ke kelas atau Word multiplayer yang disiapkan oleh orang lain. Kalau tadi kita yang membuat, kita menjadi host. Nah, sekarang kita ingin join dengan Word yang dibuat oleh orang lain. Kita back saja. Kita stop hosting, kemudian confirm. Selanjutnya kita back, kita save and exit. Nah, syarat untuk bergabung ke Word orang lain, kita harus mempunyai join code-nya. Dan tentunya syarat yang kedua, hostingnya itu harus hidup ya. Nah, kita klik join Word. Kita klik join Word. Lalu kita masukkan kombinasi join code yang diberikan orang lain kepada kita.
Nah, ini kita masukkan join code yang diberikan orang lain kepada kita. Jadi kita masukkan satu-satu join code-nya apa. Misalkan ini ya, saya masukkan saya confirm. Nah, ternyata setelah dikonfirm kodenya tidak match ya, karena memang hanya coba-coba saja ya. Jadi join kodenya itu harus sesuai dengan yang diberikan. Kalau kita sudah confirm, secara otomatis kita bergabung pada wordnya orang lain, dengan catatan join code-nya harus sesuai. Kemudian cara yang kedua, selain kita memasukkan join code di sini, kita sebenarnya bisa bergabung dengan memasukkan IP address. Nah, ini titik 3 kita klik, lalu kita masukkan saja IP address-nya berapa, setelah itu klik join. Demikian jika kita ingin bermain bersama pada Minecraft Education Edition. Ya, tutorial berikutnya kita akan mencoba untuk bermain di Classroom mode. Kita unduh aplikasi atau software mode Classroom-nya dengan berkunjung. Kita berkunjung ke website. Kita ketikkan kemudian kita enter. Setelah itu kita klik support dan klik download. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini ada tulisan Classroom mode is available for Windows and Mac. Jadi Classroom mode itu tersedia untuk versi Windows maupun Mac. Kita akan download yang versi Windows. Kita klik Windows. Sudah berhasil kita download. Kita akan open file ini. Kita akan install. Kita next. Kita tunggu proses install.
Lalu kita klik finish. Kita bisa mencarinya di pencarian. Nah, ini tinggal diklik saja. Lalu kita allow akses. Kemudian kita masukkan akun kita ya. Akunnya harus sama dengan akun pada saat sign in di Minecraft. Kemudian klik next. Kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu klik sign in. Oh, tampilan awalnya seperti yang ditunjukkan pada layar. Kita telah mendapatkan kode komen. Ini mirip seperti IP ya, alamat IP, sehingga nanti Word kita ini akan menjadi classroom. Kita klik copy, lalu kita kembali ke Minecraft. Dengan mode classroom kita bisa memainkannya dengan siswa-siswa kita ya. Kita buka Minecraft. Kita play. Kemudian kita ke view my words. Kemudian pilih back to school. Kemudian kita play. Setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai word yang kita pilih itu terbuka sepenuhnya. Nah, ini sudah terbuka sepenuhnya. Lalu kita klik tombol T untuk memunculkan kolom komen. Lalu kita masukkan kode komen yang tadi ya di sini. Kita pastekan. Nah, setelah dipastekan kita klik tanda panah yang di samping kanan bawah. Kita tunggu hingga muncul tulisan connection established to server. Ini artinya kita sudah berhasil memasukkan kode komen sehingga siswa bisa masuk ke IP kita ya. Nah, kita tahan Alt Tab. Kita pilih classroom mode. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan classroom mode-nya. Lalu kita bisa melihat map yang ada pada classroom mode seperti ini. Bisa
dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, ini mapnya. Kita geser, kita scroll, kita zoom in, kita zoom out ya. Dengan begitu kita bisa melihat siswa-siswa kita melalui peta. Namun saat ini saya sendirian sehingga tidak muncul di peta siswa-siswa yang bergabung. Jika ada siswa yang bergabung, maka siswa-siswa tersebut akan muncul, akan terlihat di peta. Posisinya ada di mana. Nah, kita juga bisa melakukan chat ya. Kita bisa melakukan chat di sini. Ya. Nah, kita bisa chat di sini dengan siswa-siswa kita. Misalkan kita ketikkan assalamualaikum ya, maka tadi muncul. Dan jika soundnya dinyalakan, maka nanti akan berbunyi ya pada saat kita chat, ada chat masuk. Apalagi kalau chatnya menggunakan bahasa Inggris, maka akan sesuai pengucapan bahasa yang terdengar. Misalkan saya akan chat lagi. Di sini juga akan muncul. Jadi selain di sini juga akan muncul. Kemudian jika ini diklik, nah di sini juga ada fitur-fitur. Di sini ada pauses game for all players. Kemudian di sini ada disable chat for all players yang memungkinkan untuk stop chat untuk semua ya. Kemudian di sini ada perfect weather. Kemudian ada allow mobs. Kemudian allow destructive items. Ada player damage. Kemudian ada prohibits word modification. Kemudian ada allow players to damage each other. Kita bisa coba-coba sendiri. Demikian tutorial penggunaan Classroom Mode Microsoft Education Edition. Kita seolah-olah berada di suatu kelas di mana ada guru dan siswa untuk saling berkomunikasi dan saling melihat sesuatu. Oke, baik. Semoga tutorial kupas tuntas aplikasi Minecraft Education Edition, mulai dari tadi ada unduh, kemudian install aplikasi, melakukan setting atau pengaturan, membuat Word, mengendalikan karakter, kemudian crafting, bermain bersama, dan yang terakhir yaitu Classroom Mode. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe Teh Yani channelnya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video tutorial berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.